Gini Pak Indra, Iya Pak. saya sangat terkesan dengan apa yang telah dilakukan oleh Mas Indra. Ini Mas Indra cuma sendirian atau ada timnya ini? Saya membentuk kebetulan karena selalu mengikuti nih, saya membentuk yayasan, tapi yang core-nya itu keluarga besar. Tapi di sini beruntungnya kami karena saya juga mendirikan Sanggar Bono Alit, yang tentunya ini pergerakan dari masyarakat sini juga. Jadi apa-apa gotong royong bareng, hasilnya percekik bareng gitu Pak. Maaf sebenarnya Mas ini asli sini apa? Asli Pak. Asli. Oh, iya. Tapi saya lahirnya di kecilnya di Paker ini ya, di Paker Pak. Oh, ini Bakar yang sudah menamatkan hartanya Brawijaya Itu simbah saya menjaga adanya turun peninggalan zaman dahulu itu memang perlu dilestarikan, dan ya apa yang telah dilakukan oleh Mas Indra itu benar-benar sebenarnya bisa dipuncai, karena kan kita saat ini baru mencanangkan kampung aksara. Nah, ternyata zaman dahulu sudah ratusan tahun itu sudah ada aksara. Jadi yang namanya buta aksara itu yang mana itu? Dan menurut kami Pak, dari berhasil temuan juga ya Pak ya, kayak temuan itu tadi kan timah bulung emas, surat emas, surat timah yang kenapa udah terpendam di kecemplung laut, kecemplung banyu selama Sriwijaya ya udah 1000 tahun ya Pak ya. Udah tahun pinten Sriwijaya? Sriwijaya abad 9. Ini semua ini 1200 tahun aksara ini kecemplung di sungai. Kok masih bagus kondisinya? Itu kena setelah saya teliti Mas, itu Bangka itu produksi timah terbaik di dunia. Oh iya, makanya sekarang 99 kemurnian 99% itu timah di Bangka. Kenapa iPhone Apple itu nguber-uber sana terus, sama Samsung, sama semua produk teknologi dunia itu ngubernya Bangka. Lah, saya bisa membuktikan karena ini temuan timah, surat timah itu masih utuh-utuh seperti ini sudah 1000 tahun lebih, kan luar biasa sekali loh, diurek-urek nggo tangan itu 1000 tahun. Air laut. Nggih. Mas Indra, aku pengen melanjutkan tadi dulu pertanyaannya Pak RT terkait dengan awal mula ketertarikan Mas Indra sampai kemudian menjadi museum, itu ceritanya itu. Ceritanya itu Sejarahnya piye, sejarahnya itu gimana ya? sebenarnya saya nggak pernah acuh tak acuh orangnya Pak. Tahu sih mbah saya dulu itu penjaga candi Paker, bahkan itu yang ini agak ada satu titik di mana itu dulu arca-arca dipendam di situ. Punya lek saya itu sekarang halaman rumahnya masih ada cencang gajah itu arca, dan sudah banyak yang hilang Mas di situ lah. Dulu saya cuek sekali, bahkan sampai saya kan di Itali kerja di sana loh kok. Jadi ini titik baliknya mah, orang-orang saya kan berteman dengan 46 nationality yang berbeda. Ada orang Swiss, orang, dan mereka semua itu gumun kalau seni Indonesia lah. Itu loh tamparan keras bagi saya. Pulang itu sak kontrak wes mandek. Dan gaji 11 juta Mas waktu 2011 itu. Bayangi cah remaja itu gaji semono, tapi terus konslet saya. Wong kono we ana sing beda ngono lho. Apa to sing beda ning Nusantara itu? Lah kok pas lagi jalan-jalan ditawani kerja di Sono Budaya. Saya keterima jadi koordinator pemandu wisata. Lah di situ terus kan buka semua koyo ngene iki ngene mbah-mbah mbiyen, terus filosofi-filosofina itu, terus dari situ dirike sanggar dulu Pak saya. Kan yang memasyarakat dulu Sanggar Bono Alit itu ngumpulin anak-anak, terus apa itu di sini dikasih fasilitas bermain bersama, gamelan lah. Setelah itu terus saya belajar wayang, terus anu tuh Pak, ada wayang beber yang belum diungkap, yang ceritanya dari relief itu. Aku naik iki bae, dan dulu nekat Mas, bener-bener nekat. Nggak sekarang mungkin saya seperti itu saya terapkan hari ini,
sudah banyak sekali trappingnya dari maaf ya ini sudah banyak sekali aturannya gitu tak perhalus saja. Nah dulu kan enggak, saya punya karya ngelukis ya iso-isonan wayang beber bisa kemana-mana tuh Pak. Terus dari situ ada almarhum Bapak Kristio Bintoro, Museum Tani Jawa. Kowe kok ndek lukisan kaya ngene? Delok tak dolane omahmu gitu. Kowe gawe museum wae, kon kaget wah, enggak punya apa-apa Pak itu. Wes saiki kowe mantep wae. Kok men siap ora 2 minggu. Cuma 2 minggu makanya saya dibilang Bandung nyumrat dhewe, nyaponi dhewe, semuanya dhewe Mas. Saya semuanya dhewe terus sama Pak Krestia karena beliau punya kedekatan langsung nih Pak Bupati. Jadi enggak ke malah permusiuman tapi ke Pak Bupati dulu waktu itu. Ditanya Pak Wakil Bupati yang sekarang jadi Bupati Bantul Pak Halim, kowe ngopo kok arep museum gitu. Anu Pak, ini saya memperjuangkan ini. Apik iki. Yo gitu. Terus dari situ menurun. Terus buka des, dados kebetulan TV malah kesini lah. Saat itu baru gelombang menyerbuan iki cah ingusan iki ngopo iki ngono aturane kok ngene-ngene. Banyak yang kesini ini nek enggak layak tak copot museummu gini bahkan sampai ini nganu nggih ini agak enggak sopan saya sampai itu copot jenenge museum tapi tutup sih diskotik sik ning Jogja saya bilang gitu. Tutup sik dong mentem-mentem sik ning Jogja iki wong uri-uri budaya kok dingel-ngel saya sampai gitu Mas. Terus wah jahitan terus sekarang saya diundang ikut ternyata terus mendapatkan respon positif ya walaupun tetap kejebles-jebles Mas karena ya yang selain saya ini kan museum itu kan pasti paling ora tabungan puluhan miliar itu kok identik seperti itu. Lah kalau di luar negeri makanya di luar negeri kan ada museum. Makanya saya itu patokannya luar negeri. Maksudnya bukan ini dalam sisi positifnya ya. Di sana itu orang seneng koleksi apa jadi di museum diapresiasi. Orang di Jepang itu ada museum cuman 1 kaleng kok Mas koleksinya itu kaleng siji diapresiasi kok. Bulano kalengnya itu adalah bekas kena bom atom Hiroshima. Kekuatan museum itu ada pada ceritanya Mas. Itu yang dibangun orang itu bukan gedung magrong. Lah saat ini di sini itu masih dalam fase wah kok kudu ngono lah syaratnya gitu tapi ya saya menjalani aja lah yang penting saya juga mengikuti semampunya gitu loh Pak. Jadi itu yang menarik. Dari ini dengan adanya koleksi-koleksi yang ditemukan udah dirawat itu jadi pesan apa tuh yang mau disampaikan ke masyarakat itu. Jadi gini, kalau misalnya kan apakah kita untuk mengetahui zaman dahulu itu kan sebenarnya bangsa yang mungkin jaya ya dulu. Nah, itu kira-kira apa hubungannya? Oh, nek saya simpel banget Pak. Karena zaman ini sudah bener-bener kita maaf ya ini agak tidak sopan ya. Kita jadi korban grand design orang luar negeri. Saat dimana kekayaan itu dianggap hanya segi uang. Kalau zaman dulu kekayaan kita tentrem, ayem, sehat, silaturahmi itu kan kekayaan. Sekarang mau dipupus. Nek kowe mangko kan nganu dadi semakin lama kan hilang ini peradaban inilah. Apa yang ditanamkan nenek moyang dulu tentang gotong royong kerja bakti. Nek orang dulu diukur sekarang Borobudur ambok didanai 100 triliun ora bakal boten dados. Karena tidak memakai hati lagi yang dikejar kayak satu gajian seperti itu. Karena dulu ada sifat yang berbeda itu yang bisa dipetik terus saya itu kami itu kan bentuk Java Quantum juga senengnya ke tempat mbah tua, mbah sepuh, kasepuhan gitu loh Mas. Karena ada rahasia hidup mereka itu kenapa kok bisa umur panjang. Oh zaman biyen ki ngene kok le sumeleh dan itu kan ilmu sebenarnya orang luar negeri pun kuliah di sini untuk mendapatkan ilmu seperti itu toh. Tapi sekarang kita kualik ke gawa konsep yang dibawa oleh dan konsep itu misal Pak kita sudah punya beras organik, kita diajari nganggo rabok, sementara sana dadi organik, ini saya nganggo rabok. Lah seperti itu loh Mas. Saya kan ngalami ketika saya di Singapura di restoran Jepang, wong Jepang adol Ajinomoto, karena hobi banget nggo micin. Di sana itu nggak pakai Mas. Padahal kan iki konsekuensinya kan
usia juga, brand juga kan kena pengaruh DNA kita itu. Di luar negeri itu mentah-mentah dari semua alami mas. Ada yang salah ini, makanya apa yang sudah kita miliki itu sebenarnya luar biasa. Tapi yo njur dianggap desa lah, dianggap iki padahal maknanya luar biasa. Jadi di situ yo sebenarnya secara sederhana pesan-pesan yang telah melampau itu ada banyak sisi positifnya itu yang sidik eding pokok sekedek pak, karena dunianya sekarang saya juga nggak bisa nyalain milenial karena generasi milenial itu kan tidak tahu akar rumputnya mas, karena apa yang sudah diberikan tidak proporsional seperti anu lagi. Misal sekarang les bahasa Inggris di sekolah ditekanke banget, sementara bahasa Jawa seperti aksara kan ditiadakan. Wong kok anake ibuke DPR bahasa Jawa kowe ngonek-ngonekke gurune, kok sekarang saya ngalami ponakan saya loh. Ibuke wah kok mah bahasa Jawa, seharusnya kan ini yang dipacu ya, karena ini loh yang ada ono sik kleru gitu. Ya, kita mengalami krisis identitas ya. Krisis identitas. Wah, anu banget itu bener-bener. Karena mas, yang namanya budaya itu perang. Itu yang saya bisa alami. Kenapa saya bisa saksikan sendiri. Korea njupuk gojogetane India dikemas ning Korea, dijual ning Asia Tenggara. Sekarang maaf nggih, anak-anak milenial kan nggak tahu sih, penting seneng koyo K-pop, nggo anting, nggo semir ngene. Apakah cukup di situ? Tidak. Korea Selatan adol produk apa wae ning Indonesia laku keras mas, karena pikiran generasi milenial sudah patokannya bagus sih wong Korea. Lah sedih enggak mas, voli putra Indonesia karo Korea, supporternya mah jagoi Korea nang kandang Indonesia, ora ono sing jago wong Indonesia. Ini ada yang kudu dibenake software. Jadi di situ itu loh makanya waktu nek saya langsung radikal vokal gitu malah jadi kleru, makanya boko sithik halus gitu. Soalnya cukup buacut di grand design mas. Tapi belum terlambat lah ya. Belum Harus boko nyambung sithik. lagi rantai yang terputus ya. Leres mas. Nah, Amri kan selalu bilang jangankan kanji sama huruf apa aksara Cina lah, sini itu Jawane Cirebon, Jawane Jogja itu cakrike beda-beda ya. Ono di booming ke kabeh kan dunia bisa terkesima. Varian font aksaranya kita kaya banget menurut beliau. Cuma ya itu kayak raksasa tertidur gitu loh Bapak. Iya. Dan sementara ya nek dari maaf ini ya curhat sedikit, nek memang dari saya kan dari masyarakat biasa ini arep mentas ngono wis ono wae sing nginyek ngono dipitake tapi ya enggak masalah karena itu malah serunya di itu. Kira-kira begitu Pak RT. Tapi kalau solusi yang paling istilahnya real untuk agar kita tidak terlambat banget apa? Kalau saya wayang beber ini kan ada dari relief daun lontar, ada dari deluang saya buat. Generasi milenial kesini harus menceritakannya berbeda, bahwa wayang beber ini komik tertua di dunia, mereka baru pakai jas, tapi kok harus pakai ini. Kalau saya pakai kemenyan, saya pakai dupa, itu karena ritual yang saya sukai, ini bagian dari seni. Kalau Anda membuat di zaman Anda, buatlah wayang beber ini menjadi animasi. Jadi sudah banyak mas dianimasikan jadi produk-produk animasi, jadi itu kayak apa itu, ini di sini ada tak tunjukkan ya. Jadi misal gini mas, kita itu kayak gudang padi tapi kelaparan ya anak ayamnya itu enggak kayak misal ya mas ya, Malaysia mengambil kita cerita kancil ya, diambil satu, jadi itu satu kartun aja udah gegap tuh seluruh Asia Tenggara. Padahal kancil itu kan bagiannya Jataka, yang kita punya dan Jataka itu ada 547 kisah binatang. Jadi kancil ini satu tokoh aja bisa kayak gitu. Kita punya 547 cerita. punya mas. Dulu lagi Tom and Jerry itu asalnya dari Candi Tikus, Sandi Mendut itu. Nah makanya kalau bule kesini, saya sekarang agak sharing sedikit. Bule saya ngalami bahwa orang luar negeri itu kalau kesini dimangga-mangga ke, mereka nyotot data apa baik,
disuguh-suguh ke. Sementara kalau kita ke sana mau cari datanya kita sendiri yang di Leiden aja susahnya minta ampun, dan data yang orang luar negeri itu dapat dikemas dadek kayak propaganda film Hollywood dilempar ke sini lagi. Kita beli produk asli dari kita sendiri yang sudah dipacak-pacak mereka seperti itu. Kayak Moana itu kan suku laut jenis Sulawesi. Pinter-pinter orang sana ngemas, dan kita selalu diomongin mbak dimpion demit, musrik. Padahal sama mereka dipoles tenanan gitu loh. Jadi marai aduh kadang-kadang miris jadi situ itu. Seninya dia. Mas sekarang yang apa itu terakhir itu ngambil wayang itu animasi, nak judulnya apa ya? Nara atau apa ya? Iya. Banyak hal Mas yang bisa kita petik. Kemarin kan ini Mas yang ini kalau milenial seperti ini senang milenial seperti ini. Salah seorang dari Pandawa Ini dari wayang beber yang di dalam itu. Yang sudah ini ya, animasikan ya. Sama teman-teman isi. Di Gunung Indrakila, Arjuna bertapa dengan Nah, kita nggak bisa menunjukkan milenial harus lutupo, harus sesuai dunia mereka. Benar. Makanya digitalisasi aksara Pak Fikri ini luar biasa. Aku harus tetap fokus. Ini demi senjata yang akan menyelamatkan rakyat. Arjuna sama sekali tidak tergoda oleh kecantikan. Ini kan cerita-cerita relief, coba kita animasikan. Wah, kalah Mas. Di wayang beber Emang Mangunjoyo itu ada adegan itu ada musang ekor 4, musang ekor 5 kok Mas. Lu Naruto sik niroke kok wayang bebernya usianya udah 400 tahun loh. Lukisannya itu kan Biasa ya. kan kita itu potensinya luar biasa Mas. Cuma anak milenial belum tahu akan potensi yang kita, sedangkan kita mau nganu sidik wes buntu, jalan selalu buntu gitu loh. Iya harus luas Mungkin banget. ya Pak, harusnya kalau misalnya masyarakat sudah mulai sadar, pemerintah khususnya dinas pariwisata dan kebudayaan harus benar-benar ya apresiasi kuat ya. Nggih. Nah, Bisa Mas, gini Mas. dimasyarakatkan kembali sekali lagi. Wong Jepang duwe produk. Mereka pinter. Mall sak Indonesia iki ono pira to? Bose sapa Hartono, Pak Amal ya Pak Hartono, Pak sapa to diundang kabeh. Iki apa kan iki riset pasar. Iki bocah-bocah Indonesia piye? Jupukno artis sing apik-apik. Jupuk kabeh. Yuk wibu. Swabet ki nang Indonesia. Wibu itu sing ke Jepang-Jepangan itu loh Mas. Wah, dikompetisake. Iki sik menang iso karo artis iki A B C D E. Akhirnya wong desa saka Grosot dadi sember dikeki anting kenake kaya Naruto kae mlaku-mlaku ning pasar, nggak punya malu karena apa? Mereka pikirannya sudah dicuci, Mas. Lah kalau yang kita itu juga genjot di arah seperti itu, misal ono kompetisi berbusana Jawa, ono pas lomba-lomba ono menanamkan seperti itu lagi, mungkin bisa paling tidak mengimbangi Mas. Kita kan jarang tuh Mas yang hal-hal seperti itu. Saya menanamkan lagi. Ya nek kayak dalang itu kan langka banget ya, kompetisi dalang cilik itu kan terlalu jarang ya. Ya yang simpel-simpel aja berbusana Jawa, nganu blangkon dan itu kan bener-bener untuk menggugah, oh ternyata aku nganggo ini diapresiasi. Lah orang nganggo batik wedone ning desa sekarang Mas. Gimana? Tapi pemerintah sudah kemarin kemerdekaan pakai baju-baju adat lah ya. Sudah lumayan, sudah setiap Kamis Pahing barang wis. Ya. Makanya Kalau enggak nanti lebih masuk lagi, lebih substansi lagi ya. nggih harus di Jangan sampai Nek menurut saya sistem nggih Pak Fikri harus membantu karena intinya kalau masyarakat awam manut Mas, asal ada sistem yang gelar gitu loh. Seperti itu. kurikulum pendidikan cuma kunjungan ke wisata-wisata ya Mas ya, kayaknya ke anak-anak SMA. Ini sudah lumayan kalau Dinas Bantul ini sudah wajib kunjung museum, Wajib udah kunjung itu museum. udah anu ya karena kita sudah digempur banyak banget Mas dan ini sebenarnya kemarin makanya saya heran itu banyak sekali respon positif Pak Fikri yang game Nusantara kemarin loh. Padahal sekarang malah udah nggak ada ya, itu
luar biasa tanggapannya. Anak milenial Sanggar tak suruh ke sini toh. Ini game koyo ini game. Wah, kok lu HP karo Dinasti Warrior ya Mas. Bilangnya kayak gitu. Cuman lagi-lagi seharusnya itu kan didorong ya. Harusnya Pak. Kan ada game buatan Pak Heru Nugroho itu tentang kerajaan Majapahit, Sriwijaya dan tokoh-tokohnya Gajah Mada dan itu 2010 loh Mas. Hebat banget. Tapi sekarang nggak ada ya Pak, udah stop. Padahal itu dia kan paling tidak generasi milenial itu akan apal pahlawannya dari game. Nek dicecer sejarah gitu pada ngantuk mereka dari lawong pahlawan-pahlawan Jepang aja kata Pak Heru pada tahu kok mereka karena dari game yang dibuat untuk pasar Indonesia itu. Jadi sedemikian itu Mas. Ya, jadi gini Pak, Nggih. dari yang telah dipanjang lebar disampaikan tadi, tentunya dapat ditarik kesimpulan bahwa kita harus menyadarkan kembali bahwa kepada masyarakat kita bahwa Nusantara itu adalah budaya surga ataupun kebudayaan yang tingkat tinggi zaman dahulunya. Nah itu harus kita bangkitkan lagi dari awal dan sekarang sebenarnya dari awal lagi. Nah ini kita mungkin bisa mulai dari ya kita bangga dulu dengan apa yang ada di masa-masa lalu. Jadi kalau kita sudah sadar bahwa dulu itu kita nenek moyang kita itu masyarakatnya maju, mosok kita doa jadi kayak ini terus kan gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang dilakukan Mas Indra sama nanti juga dari semua termasuk kampung aksara juga mudah-mudahan ini bisa membangkitkan minat rakyat kita, masyarakat kita untuk lebih mencintai kebudayaan kita dan kemudian bisa membangkitkan lagi dan lebih memajukan lagi gitu. Amin. Dan yang paling penting sekarang itu kan yang sensitif ideologi. Ya. Kita perlahan-lahan nanamkan mencintai candi itu tidak harus jadi Hindu, itu ya Pak Fikri ya. Tidak harus kembali jadi Buddha, tapi kan kita bangga saja sama ini Mbah Bian, Mbah Buyut ini bisa nggak ini gitu. Nah, seperti itu. Masterpiece kita Ini ada alat yang dipakai untuk bikin candi nggak yang ditemukan? Kalau yang bikin lontar ada, saya tunjukkan ya, punya pusaka makanya Pak Fikri tak simpan Pak, kita tak tunjukkan ya. Yang untuk nyerat lontar. Mas Indra, iki watune koleksi juga toh iki? Hah? Sing ungu. Ngowo. Ndulang. Oh, ndluwang. Apik banget ya. Tak tuku wae. Ndulang kok watu sing liyane wae iku tak tuku. Gimana Pak? Tak beli wae. Mana? Iki lho. Oh buat Pak Fikri aja nggak usah dibeli. Wah. Itu tapi dapatnya bukan dari sini. Itu bukan dari sini itu. Dari mana? Dulu saya waktu di kapal besar kan sampai Brasil itu ada batu-batu tuh. Terus saya ambil enggak tahu bikinkan aki aja nanti tak kasih Setyo. batu asli atau apa. Yang penting untuk ngelus duluan enak itu loh batunya itu. Dari mana? Brazil. Itu Brasil loh. Saya kapal dulu. Ini Pak. Tak kasih aduh, tak kasih sapa kok. Setyo. Emas Mas. Emas Mas nggak main-main sama dulu ini aja berapa ada hilang. Oh, yang kemarin itu ya? Iya. Ini untuk gawe lontar itu loh Mas. Bayangkan zaman dulu majinya seperti itu dionekke mbae nyembah demit ini ya kalau nyembah wit ki kurang-kurang kepiye to. Padahal iya. Itu kan gawe ini kan ya Mas. Terus ini saya temui liontin yang zaman dulu kan perak lebih mahal, lebih langka dari emas. Terus ini yang kemarin saya tuturkan itu jalan Pak. Ya ini yang Amit yang saya udah iya itu emas anu Mas. Dan itu kan Makara Mas ini kan singa ampun dipotret nih tapi Oh ya serius maaf. Yang ini jangan bisa melihat simbol apa ini? itu ikan Mas, ikan kan kejayaan. Ini
ikan atau naga ini? Ikan mas, ikan dulu hewan-hewanan gitu mas. Ini singa ya pojok ini. Kok singa Pak Borobudur itu loh, singanya 2 itu loh. Singa. Ini singa sesilo ya. Nek banyak yang datang Di Bojonegoro. dapat di Kediri. makam-makam raja. Bojonegoro kan 100 kilo aja dari Kediri. Makam khusus. Di Paya itu akeh. Oh, di Paya ada apa mas? Lah, Dipakai mas coba. Nah, Mamane pakai metal gitu kan masa itu anu ketok. ada yang lembut itu yang di dalam Metal itu. detektor itu sampai 7 meter kedalamannya itu iso. Ada yang sampai 20 meter, Pak. Tergantung anunya kualitas ya rego barang. Iya. Tahun ya. Iya, nggak apa-apa itu minta biarin. Nek yang ini mesti mati. Cuma lebah kok. Kan berarti tempatnya enak. Saya nggak tahu. Keberkahan. Nggih. Pernah dulu tak obong tak anu pas belum sadar, tapi parane lanceng terus. Oh, pancen nggone. Lanceng ini. Enggak, ini lebah, Pak. Kanan bener. Mboten nate. 3 tahun ini enggak pernah Panen. saya. Ini malah tidak malah doprak di itu. Ratunya bunuh-bunuhan loh. Tahu toh? Iya. Oh, mah enggak tahu saya. Suksesi pemerintahan lah. Terlalu jaya. Ini berarti wis rampung. Ini masuk sini toh tadi? Oh,